Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi terkait dengan pertemuan ke-12 pada mata kuliah pilihan gizi pada kedaruratan. Materi yang akan Ibu sampaikan adalah ada dua poin besar terkait dengan manajemen keterlibatan masyarakat dan manajemen logistik gizi. Baik, outline pada pertemuan kali ini adalah mungkin sebelum kita masuk pada manajemen keterlibatan masyarakat dan manajemen logistik gizi, perlu dipahami juga proses kajian dampak bencana. Sehingga dengan melakukan kajian dampak bencana, kita bisa menyusun rencana untuk bagaimana keterlibatan masyarakat dan juga bagaimana merencanakan manajemen dari logistik gizi. Nah, jika dilihat, ini merupakan gambar terkait dengan pasca bencana gempa bumi. Jadi, jika ditanyakan mungkin apa yang menjadi tantangan dalam melaksanakan kajian dampak bencana, maka satu hal yang mungkin perlu kita perhatikan adalah kerusakan-kerusakan yang muncul akibat dari bencana yang terjadi eh, dapat menyebabkan banyak hal yang hilang gitu ya. Karena ketika kita akan mengumpulkan informasi-informasi, data-data gitu, bisa jadi tantangan yang lebih besar adalah bahwa data-data itu hilang, gitu ya. Misalnya kita ingin tahu jumlah penduduk di suatu desa, ternyata kantor desanya juga rusak, sehingga data-data hilang. Jadi itu yang sering menjadi tantangan ketika akan melakukan kajian dampak bencana. Sehingga kita kesulitan untuk menentukan berapa sebenarnya sasaran dalam oh, pelaksanaan program di dalam baik di masa tanggap darurat ataupun pada pasca bencana gitu ya. Jadi itu yang menjadi tantangan besar dari suatu kejadian yaitu terjadinya bencana. Nah, maka disusunlah ada siklus dalam kajian dampak bencana. Jadi dikaji dulu. Nah, dalam proses kajian dampak bencana itu ada 5 proses yang bisa dilakukan. Nah, baik itu mulai dari perencanaan, yaitu perencanaan itu mulai menentukan apa yang akan dikaji, gitu ya, apa yang akan dicari informasinya gitu ya, targetnya apa gitu ya, kemudian lokasi sampling, metode pengumpulan data, kemudian pelaporannya seperti apa, pembagian tugasnya, kemudian waktu pelaksanaan dan pelaporan, serta sumber daya yang tersedia dan yang diperlukan. Itu perlu direncanakan. Kemudian dilakukan pengumpulan data, baik nanti pada data sekunder ataupun data primer. Nah, biasanya pengumpulan data primer ini dilakukan kalau sudah mulai stabil, biasanya pada fase 2 statement assessment gitu ya, karena masa tanggap darurat itu nanti akan dibedakan menjadi 3 hari, 5 hari gitu ya, baru kemudian 7 hari. Eh, Kemudian juga 2 minggu gitu ya. Jadi pengumpulan data itu nanti dibagi-bagi. Jadi ke dalam 3 hari data apa yang perlu dilakukan. Kemudian dalam 7 hari data apa gitu ya. Dalam 2 minggu, 2 pekan, apalagi datanya. Apakah program ini harus diselesaikan di targetnya berapa lama gitu. Nah itu mulai di perencanaan dan kemudian dikumpulkan datanya. Kemudian dianalisis. Jadi dalam analisis ini nanti akan memberikan berbagai gambaran, baik itu bagaimana kondisi masyarakat yang ada, informasi yang tersedia gitu ya, apa penyebab masalah gizi yang ada gitu ya. Kemudian kemampuan prediksi daerah untuk memberikan logistik gitu ya. Kemudian hal-hal yang bisa menunjang pengambilan keputusan serta memantau pelaksanaan dan efektivitas dari program pangan dan gizi yang telah ada. Jadi dianalisis. Dan analisis ini juga nanti dalam hal pelaksanaan programnya gitu ya. Berapa banyak mungkin eh, apa namanya suplementasi yang sudah dilakukan gitu ya. Targetnya siapa saja gitu ya, targetnya berapa orang, berapa yang sudah diberikan gitu ya. Itu nanti juga dianalisis datanya gitu ya. Kemudian itu akan dilaporkan. Nah, pelaporan dalam siklus bencana itu nanti ada beberapa macam bentuk pelaporan.
intinya dia harus jelas, transparan, dan menggunakan istilah-istilah kunci yang didefinisikan dengan baik. Misalnya suplementasi tablet tambah darah. Oke, itu targetnya siapa saja dan dilaporkan apa yang harus dilaporkan gitu ya. Biasanya kalau suplementasi yang dilaporkan misalnya targetnya berapa, yang sudah diberikan berapa, yang disimpan di dalam gudang berapa gitu, yang dibutuhkan berapa. Nah, gitu. Itu biasanya istilah-istilah kunci yang harus dilaporkan. Yang mana nanti itu dilaporkan ke pihak-pihak terkait. Jadi kalau dalam bencana itu nanti ada klaster-klaster gitu ya. Ada klaster besar namanya klaster kesehatan. Nah, di dalam klaster kesehatan itu akan terdiri dari beberapa subklaster gitu ya. Salah satunya nanti ada subklaster gizi. Nah, subklaster gizi ini nanti tugasnya bidangnya adalah kaitannya memang dengan logistik gizi. Tapi tetap harus bekerja sama dengan subklaster lainnya yang ada di dalam klaster kesehatan. Sehingga nanti pelaporan dari subklaster gizi ini itu memberikan pelaporan kepada klaster kesehatan. Nah, klaster kesehatan ini siapa? Pemimpinnya. Biasanya dalam satu daerah, klaster kesehatan itu yang menjadi pemimpinnya adalah kepala dinas kesehatan gitu ya. Umumnya beliau yang akan menjadi ketua di dalam klaster kesehatan gitu ya. Kalau eh, bencana itu dalam lingkup satu kabupaten atau satu kota gitu ya. Nanti kalau misalnya itu dalam lingkup satu wilayah provinsi, biasanya kepala dinas provinsi gitu ya. Itu dari sub klaster kesehatannya, klaster kesehatan. Nah, nanti dari klaster kesehatan inilah yang akan melaporkan ke eh, klaster lainnya. Karena klaster dalam bencana itu banyak gitu ya, nggak hanya klaster kesehatan. Ada nanti klaster logistik, ada klaster, Ibu kurang hafal gitu ya, tapi nanti ada klaster eh, apa namanya itu untuk tenda dan lain sebagainya gitu. Jadi ada klaster-klaster yang mengurusnya gitu ya. Misalnya klaster sanitasi dan lain sebagainya. Jadi pelaporannya itu harus berjenjang di dalam proses dan apa namanya dalam kajian dampak bencana ini. Nah, kemudian dia diseminasikan gitu ya. Karena diseminasi ini nanti eh, kalau pelaporan kan bentuknya berjenjang ke tingkat yang lebih atas. Kalau diseminasi itu bisa disampaikan informasi itu kepada halayak ramai. Nah, bentuk diseminasinya itu nanti akan beragam. Bisa jadi dibuatkan tabel ditempel di mading gitu ya, atau di biasanya kalau dalam bencana kalau dia ada gangguan, umumnya kan terjadi gangguan dalam alat komunikasi ya. Jadi diseminasinya banyak diberikan dalam bentuk di papan mading ditempel di situ apa yang akan disampaikan gitu. Walaupun nanti ada broadcast-broadcast yang dilakukan untuk menyampaikan diseminasi hasil kajian itu. Jadi secara garis besar seperti itu eh, yang dilakukan dalam kajian dampak bencana gitu ya. Ini perencanaan apa saja yang harus direncanakan gitu ya. Kajian dampak bencana itu dilakukan secara menyeluruh gitu ya. Tidak hanya dari pihak klaster gizi, subklaster gizi gitu ya, tapi juga dari klaster lainnya. Tidak hanya klaster kesehatan yang membuat kajian dampak bencana gitu ya, tapi klaster-klaster lain, baik itu klaster bidang perumahan ataupun bidang sanitasi, itu juga melakukan kajian dampak bencana. Sehingga dalam kajian dampak bencana itu nanti data yang dikumpulkan itu banyak. Tapi memang kalau orang gizi ya tugasnya di bidang-bidang bisa baik biasanya dalam kaitan pengisian DRHA gitu ya. Kemudian melakukan penapisan berapa orang ibu hamil, berapa balita butuh ASI gitu misalnya, atau berapa eh, apa namanya suplementasi tablet tambah darah untuk remaja gitu ya, remaja putri, untuk ibu hamil, berapa banyak orang rentan dengan penyakit degeneratif atau penyakit komplikasi, berapa banyak disabilitas yang butuh pangan apa konsumsi khusus gitu atau yang memerlukan diet khusus. Nah, itu nanti bidangnya di dalam subklaster gizi. Jadi itulah yang dilakukan yang pertama yaitu perencanaan gitu ya. Apa saja yang akan dikaji gitu ya kalau bidangnya gizi. Kemudian dilakukan pengumpulan data
Pengumpulan data terhadap data sekunder juga perlu dilakukan. Misalnya laporan rutin di puskesmas seperti apa gitu ya. Kalau misalnya ternyata fisik datanya itu hilang, mungkin ada yang masih di soft file gitu dan seterusnya. Itu dikumpulkan dulu. Biasanya memang di pekan awal bencana kita akan pakai data sekunder untuk memberikan logistik gizi biasanya. Jadi dapur dalam darurat itu biasanya hari pertama kedua kalau mau masak itu menyesuaikan dengan data sebelum bencana. Misalnya sebelum bencana data di masyarakat di sini tuh sekian orang, ya udah disiapkanlah untuk itu gitu ya. Jadi makanya dia perlu mempunyai atau mengumpulkan dulu data di secara data sekunder. Baru kemudian setelah itu dilakukan pengambilan data primer. Itu bisa dengan kuesioner, FGD, diskusi panel, panggilan narasumber, atau intinya memang kalau primer ini melihat dulu kondisi stabil. Eh, Biasanya itu hari ketiga gitu ya, pasca hari ketiga dan ketujuh gitu ya umumnya. Tapi memang ada data-data yang memang harus tetap diambil secara primer dari hari pertama sampai hari ketujuh gitu ya. Umumnya itu misalnya balita yang membutuhkan atau baduta gitu ya yang memerlukan konsumsi apa namanya konsumsi MPASI gitu ya. MPASI-nya itu yang harus disesuaikan, jangan sampai MPASI-nya itu hanya diberikan bentuk-bentuk misalnya formula dan sebagainya. Karena dalam kondisi darurat juga ada peraturan-peraturan terkait dengan pemberian MPASI. Ya, jadi itu pengumpulan data yang dilakukan. Yang perlu diperhatikan kalau mau mengumpulkan data, misalnya ada variasi dari seluruh lapisan masyarakat gitu ya. Jangan hanya, oh di sini lagi ada satu tenda desa A, udah ambil data dari itu aja gitu. Tapi harus dipastikan terwakili semua lapisan. Misalnya jumlah laki-laki dan perempuan seimbang. Kemudian cari informan kunci gitu ya untuk bisa mendapatkan informasi-informasi. Ya, informasi kunci itu misalnya ketua RT gitu ya, atau bidan desa gitu ya misalnya. Jadi gunakan informan-informan ini untuk mendapatkan data-data yang lebih mewakili dari suatu kelompok masyarakat. Kemudian sertakan atau libatkan LSM gitu ya untuk ikut mencari data-datanya. Kemudian adakan juga wawancara pengkajian dari berbagai segmen populasi secara bersamaan gitu ya. Misalnya dibuat FGD antara lansia laki-laki, lansia perempuan, dia di FGD-in mau untuk mengetahui mereka memerlukan eh, apa namanya logistik seperti apa dan lain sebagainya. Jadi perlu ada perhatian terhadap informan yang diambil datanya pada data primer. Kemudian data-data ini dianalisis untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan pangan dan gizi dari suatu penduduk di lokasi tempat pasca bencana itu gitu ya, di apa namanya tanggap darurat gitu ya. Dan ini digunakan untuk menyediakan informasi penyebab masalah gizi dan determinannya untuk dasar prioritas intervensi. Baik nanti intervensinya pada penyebab langsung maupun tidak langsung. Selain itu juga untuk kemampuan prediksi daerah mengenai perubahan pangan, gizi, serta dampaknya, menunjang pengambilan keputusan gitu ya. Kemudian mengatur sumber daya yang ada, juga memantau nanti ketika sudah dilakukan program gizi pada masa eh, tanggap darurat ataupun pasca bencana. Nah, apa saja yang dianalisis? Biasanya tingkat keparahan situasi daerah itu gitu ya, parahnya di daerah mana, paling banyak ibu hamil di mana daerahnya. Jadi itu hal-hal yang tingkat keparahan gitu ya. Wilayah sasaran gitu ya. Jadi kita mau program suplementasi gitu. Itu wilayah sasarannya yang mana gitu ya. Kemudian besaran dan banyaknya gitu ya, jumlah dan presentasi orang, karakteristik sosial gitu ya, atau sosial ekonominya gitu, itu dilihat gitu. Kemudian bagaimana masyarakat itu bersosialisasi di dalam lingkungan gitu, itu perlu juga dianalisis. Kemudian apa faktor penyebab langsung dan tidak langsung, sampai kemudian juga tingkat keakuratan dari informasi.
Jadi siapa yang menganalisis data itu, siapa yang memberikan data itu, kemudian bagaimana cara mengumpulkan data itu. Nah, itu perlu juga dianalisis. Nah, yang kemudian pelaporan dan diseminasi, intinya tadi sudah disampaikan bahwa ketika pelaporan itu berjenjang gitu dari level sub klaster gizi ke klaster kesehatan, nanti klaster kesehatan yang menyampaikannya kepada eh, ketua dari eh, tim eh, bencana tersebut gitu ya. Jadi biasanya sih ketuanya itu ke BPBD gitu ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah gitu misalnya. Biasanya itu yang akan menjadi ketua tim dari semua tim bencana gitu ya. Jadi biasanya pelaporannya secara berjenjang. Tapi kalau diseminasi itu disampaikan dalam bentuk apa namanya informasi-informasi yang disampaikan kepada halayak ramai. Makanya misalnya itu nanti diberikan kepada kalau misalnya ada wartawan, nah ke wartawannya disampaikan, oh informasinya seperti ini. Atau misalnya didiseminasikan dalam bentuk pelaporan-pelaporan baik tertulis maupun dalam bentuk desain grafis gitu ya. Bentuknya bisa seperti itu. Atau misalnya pengumuman di toa masjid, di broadcast pesannya melalui kader, nanti disampaikan ke masyarakat. Atau bikin papan informasi gitu ya di lokasi pengungsian. Jadi itu bentuknya diseminasi. Namun perlu juga diperhatikan, banyak itu juga informasi-informasi sensitif yang tidak perlu disebarluaskan ke masyarakat gitu ya, karena bisa jadi menimbulkan kekhawatiran gitu ya. Jadi masyarakatnya juga jadi atau bisa menimbulkan kegaduhan gitu ya. Misalnya informasi tentang oh pangannya itu kurang, nggak bisa nggak tidak ada stok lagi. Nah itu kalau tidak bisa diinformasikan secara eh, diseminasi gitu ya ke masyarakat, nanti menimbulkan kegaduhan di masyarakat, berebut jadinya gitu ya kan. Jadi itu yang harus diperhatikan dalam proses pelaporan dan diseminasi. Jadi itu yang eh, di awal dari proses dari ketika terjadi bencana, maka perlu adanya kajian dampak bencana gitu ya. Nah, melalui 5 tadi alur gitu ya, siklus gitu ya. Jadi siklus itulah yang harus dilakukan. Nah, dalam prosesnya kita perlu ada melibatkan masyarakat gitu ya. Keterlibatan masyarakat dan juga eh, manajemen logistik gitu ya. Ini mohon maaf ini slide-nya ada berubah gitu ya. Jadi dalam manajemen keterlibatan masyarakat ini kita perlu melibatkan masyarakat secara aktif gitu ya dalam manajemen bencana. Biasanya masyarakat lokal itu akan memiliki pengetahuan dan sumber daya yang lebih berharga yang bisa untuk membantu mengurangi resiko dan mempercepat pemulihan pasca bencana. Jadi dan perlu ada manajemennya gitu ya, nggak bisa kita ajak-ajak masyarakat, kita suruh-suruh masyarakat gitu ya. Jadi perlu ada manajemen untuk melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan pasca bencana. Nah, ketika melibatkan, kita harus memahami keterlibatan masyarakat ini maksudnya apa. Jadi, merujuk pada partisipasi aktif warga dalam setiap tahapan manajemen bencana. Jadi, di sebelumnya mungkin adik-adik sudah memahami gitu ya, apa saja tahapan manajemen bencana gitu ya. Nah, salah satunya ada manajemen keterlibatan masyarakat gitu ya. Sehingga ketika ini diatur gitu ya, direncanakan, maka masyarakat itu akan terlibat nanti baik dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, konsep ini dasarnya adalah pemberdayaan gitu ya. Jadi bukan eh, ditugaskan gitu ya. Kemudian nanti masyarakatnya dapat reward enggak, tapi bentuknya pemberdayaan. Jadi masyarakat itu diminta didorong gitu ya untuk menjadi pelaku utama dalam menghadapi bencana itu gitu ya. Bukan hanya penerima bantuan gitu. Nah, itu ini masih sering gitu ya, belum dilaksanakan keterlibatan masyarakat. Biasanya nanti kalau udah terjadi bencana, lalu tuh dibuatlah pelatihan masyarakat biar apa namanya tanggap darurat dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ini memang keterlibatan masyarakat itu mulai dari pra bencana gitu ya, pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana, pemulihan gitu ya. Apa namanya proses ketika sebelum saat dan sesudah, maka
masyarakat itu didorong untuk bisa menghadapi bencana. Jadi bukan hanya sebagai penerima bantuan gitu saat ada bencana. Nah, apa peran masyarakat dalam manajemen bencana? Pelaku utama dalam mengurangi risiko, meningkatkan ketahanan terhadap bencana, bukan hanya penerima bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berperan aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi kegiatan manajemen bencana. Artinya ada pihak-pihak yang ikut dalam mengambil keputusan, ada yang berencanaan, ada mungkin yang bidangnya di bidang implementasi, di teknis gitu ya, di lapangan, ikut masyarakatnya itu membagikan atau dari dapur umum atau mungkin misalnya proses kalau kayak gini kan implementasi ya, ngangkat-ngangkat barang-barang dan lain sebagainya. Kemudian juga dievaluasi. Jadi masyarakat itu ikut terlibat melihat gitu ya, program ini sudah berjalan. Nah, ikut terlibat melihat apakah program misalnya dapur umumnya sudah baik atau belum bisa ikut mengevaluasi gitu ya dan memberikan rekomendasi atau perbaikan. Nah, juga masyarakat berbagi pengetahuan lokal dan sumber daya yang berharga untuk membantu respon darurat dan proses pemulihan pasca bencana. Sebagai contoh misalnya kalau pengetahuan lokal itu kan, oh itu longsor, longsornya itu karena di asal muasalnya dari bukit sana gitu ya. Jadi eh, itu informasi-informasi hal seperti itu masyarakat yang lebih tahu gitu ya. Atau oh bisa diambil apa namanya di pasar gitu misalnya dari pasar pangan yang dari pasar itu sumbernya dari mana gitu ya bisa dipesankan dari mana gitu ya untuk keperluan dapur umum. Jadi masyarakat itu perannya ada dalam tiga hal ini. Nah, tahapan manajemen keterlibatan masyarakat melalui tiga proses. Jadi di pemetaan dan analisis, jadi diidentifikasi dan dipetakan siapa saja pemangku kepentingan. Kemudian dianalisis kebutuhan dan kapasitas masyarakat setempat. Jadi masyarakat setempat itu siapa aja informan kunci gitu ya, siapa orang-orang kunci. Kemudian di situ ada berapa banyak orang dalam usia produktif, laki-lakinya berapa, lansianya berapa. Lalu masyarakat sini tuh bisa memberikan kapasitasnya dalam membantu dalam proses dalam bencana itu seperti apa gitu ya. Itu dipetakan dan dianalisis. Kemudian direncanakan partisipasinya gitu ya. Umumnya yang banyak kita lihat itu misalnya masyarakat itu dilibatkan gitu ya dalam oh misalnya dalam rembuk desa gitu ya atau dalam tadi ada pelaporan-pelaporan khusus yang mana di situ ada masyarakat yang terlibat gitu ya. Misalnya eh kan biasanya kadang tuh ada kalau di lokasi bencana itu misalnya nanti oh nanti jam 5 kumpul ya semua dari subklaster gizi gitu ya. Nah, nanti masyarakat itu terlibat di situ dalam berdiskusi bersama gitu ya. Nah, bisa jadi pelibatannya itu kan kayak merumuskan rencana aksi, kemudian mengalokasikan sumber daya, penentuan peran, serta tanggung jawabnya seperti apa. Kemudian implementasi kolaboratif, jadi menggerakkan dan mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko, kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan. Jadi tahapannya itu harus dilakukan gitu, jangan serta-merta masyarakat langsung dilibatkan saja. Oh, desa ini ikut terlibat ini gitu ya. Padahal kita tidak memahami atau tidak melakukan pendekatan pada apa namanya pemangku kepentingan kunci gitu ya sehingga nanti khawatirnya masyarakatnya Pak RT aja nggak tahu gitu ya nggak usahlah ikut gitu jadi ada ada mungkin nanti hal-hal seperti itu yang akan terjadi maka perlu dilakukan melalui proses manajemen ini. Nah, diidentifikasi pemangku kepentingan dan analisis kebutuhan. Jadi pemangku kepentingan itu misalnya siapa di situ pemerintah daerah, ormasnya, kelompok rentan siapa, atau sukarelawan yang biasa yang ada di situ gitu ya. Kemudian kepentingannya dianalisis gitu ya, baik memahami perannya, kepentingannya, dan tingkat pengaruh dari setiap pemangku kepentingan tadi. Misalnya kalau tingkat RT, dia seperti apa, atau dia ormas apa kepentingan dia, apa pengaruhnya gitu ya. Atau anggota DPR, atau mungkin di situ dia tokoh agama, atau dia di situ tokoh adat gitu ya apa aja, apa kepentingan dari mereka ini dianalisis dulu. Kemudian dinilai kebutuhan komprehensifnya dan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki masyarakat dalam bencana. Jadi ditanyakan ke
Misalnya tadi tokoh agama, ke tokoh adat, atau ke ketua lingkungan gitu misalnya. Ditanyakan apa kebutuhan di situ dan apa peran yang bisa mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan itu gitu misalnya. Jadi biasanya tuh kadang kayak kalau buat dapur umum di sini siapa yang masih punya perbekalan misalnya gitu atau misalnya masih punya apa namanya atau dia bisa memasok dan sebagainya gitu itu bisa menjadi pelibatan masyarakat. Nah, perencanaan keterlibatan masyarakat mulai juga dengan dirumuskan tujuannya apa gitu ya. Baik itu di dalam meningkatkan kesiapsiagaan, itu di prabencana gitu ya. Kemudian pengurangan resiko atau percepatan pemulihan. Jadi itu disesuaikan. Kalau keterlibatan masyarakat di prabencana mungkin lebih kepada misalnya jangan buang sampah di sungai, kemudian dibikin peraturannya ketat. Itu kan perencanaan di perumusan keterlibatan masyarakat di prabencana gitu ya. Kalau di pas bencana, jadi mengurangi resiko gitu. Gimana? Misalnya masyarakat dilibatkan dalam memindahkan kelompok-kelompok berisiko gitu ya. Misalnya, ada ibu hamil ditandu dan lain sebagainya. Itu pengurangan risiko. Nah, percepatan pemulihan, misalnya di tenda-tenda itu ada beberapa masyarakat yang dilibatkan gitu ya. Misalnya ada kelompok disabilitas gitu ya, membantunya dan lain sebagainya. Jadi tujuannya itu disesuaikan. Ada yang keterlibatan masyarakat pas di prabencana, di saat tanggap darurat, pasca bencana ataupun di pemulihan. Kemudian dirancang strateginya seperti apa gitu ya. Kemudian dibuat mekanismenya. Biasanya ada forum diskusinya gitu, ya, ada kelompok kerjanya gitu ya, ada sistem umpan balik. Masyarakat melakukan ini, kemudian dari pihak misalnya subklaster gizi yang dibantu masyarakat menyampaikan bentuk eh, umpan baliknya gitu ya. Kemudian menyusun rencana aksi gitu ya. Rencana aksi yang ditunjukkan siapa yang mengerjakan apa yang dikerjakan gitu ya. Jadi kalau di dalam rencana aksi hmm, apa namanya bencana gitu ya itu ada secara keseluruhan disebutkan misalnya untuk penyediaan dapur umum itu disebutkan tugasnya apa aja siapa yang melakukan gitu ya berapa frekuensinya gitu ya biasanya kadang di situ banyak yang terlibat ada LSM ada NGO gitu ya ada pihak pemerintahnya pasti gitu ya. Jadi itu disusun rencana aksi. Nah, implementasinya bahwa masyarakat aktif gitu ya dalam pelaksanaan kegiatan manajemen bencana. Baik itu mobilisasi sumber daya lokal, pengorganisasian sukarelawan, koordinasi respon darurat dan upaya pemulihan. Ini adalah komunikasi yang efektif dan saling percaya gitu ya. Antar dari pihak pemangku kepentingannya itu bisa menyampaikannya kepada masyarakat yang terdampak gitu ya. Karena kan masyarakat itu di lingkungannya dia akan lebih aware gitu ya ketika misalnya Pak RT-nya yang ngomong atau kepala desanya yang ngomong gitu atau tokoh adatnya atau tokoh agamanya gitu. Jadi perlu ada komunikasi yang efektif dengan pemangku-pemangku kepentingan ini. Nah, monitoringnya dan evaluasi dari keterlibatan masyarakat ini bisa dilakukan dalam bentuk diseminasi data-data gitu ya. Misalnya, jumlah relawan yang terlibat gitu ya disampaikan, jumlah partisipasi masyarakat gitu ya, atau tingkat kepuasan masyarakat gitu ya. Itu bentuk-bentuk monitoring dan evaluasi bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses manajemen bencana. Ya, itu bisa dilaporkan gitu ya, atau didiseminasikan gitu ya di dalam biasanya kayak di papan informasi gitu ya atau nanti di laporan-laporan yang sifatnya kepada pemerintahan. Nah, tantangannya adalah satu koordinasi antar pemangku kepentingan. Jadi sangat perlu misalnya kita melibatkan pemangku kepentingan gitu ya, baik dari pemerintah, dari ormas, atau dari kelompok rentan gitu ya, atau dari kelompok rentan itu mungkin lebih kepada misalnya di situ ada tokoh adat gitu ya. Jadi itu perlu. Mungkin itu bukan kelompok rentan ya, tapi satu kelompok yang di dalam masyarakat itu sangat diperhatikan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kapasitas dan sumber daya terbatas. Biasanya kadang masyarakat kalau udah bencana ya udah mikirin diri sendiri kan gitu. Jadi hal-hal seperti ini perlu
dikomunikasikan secara efektif. Itu yang ketiga, budaya partisipasi yang belum berkembang gitu ya, karena masyarakat itu tuh belum terbiasa gitu ya dengan budaya partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan. Ya, artinya mereka tinggal nunggu aja. Kalau dilibatkan iya, kalau enggak ya udah gitu ya. Jadi budaya partisipasi ini yang belum berkembang. Kemudian yang keempat, ketidakpercayaan masyarakat. Biasanya kadang kurangnya percaya masyarakat terhadap pemerintah dan organisasi dalam proses manajemen bencana itu gitu ya. Ya udahlah biarin aja lah, oh, pemerintahnya yang urus gitu. Kita terima aja gitu. Nah, itu kadang hal-hal seperti itu mungkin yang menjadi hambatan-hambatan yang perlu diperhatikan dalam manajemen keterlibatan masyarakat gitu. Jadi intinya adalah memang komunikasi yang efektif gitu ya antara si eh, pemerintah gitu ya dengan pemangku kepentingan juga dengan masyarakat gitu ya. Makanya tadi perlu ada informasi-informasi yang perlu diseleksi juga dalam menyampaikannya gitu ya dalam eh, pemberian informasinya kepada masyarakat gitu ya. Jadi itu dan rekomendasinya mungkin keterlibatan masyarakat itu sangat penting gitu ya karena mereka lah yang lebih yang tinggal di situ yang perlu ada kesiapsiagaan gitu ya perlu merespon cepat dan apalagi di pemulihan gitu ya sehingga nanti proses eh, apa namanya pemulihan pasca bencana itu bisa lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Rekomendasi utamanya adalah memperkuat kapasitas masyarakat gitu ya. Jadi biasanya nanti kalau suatu daerah itu eh, umumnya gitu ya, kalau udah ada bencana nanti habis itu tuh banyak tuh pelatihan, banyak penyediaan sumber daya atau koordinasi dengan pemangku kepentingan di situ gitu ya yang memang dan di sini masyarakat diharapkan bisa berpartisipasi gitu. Kalau misalnya ada pelatihan ya ikut gitu ya, atau ada sosialisasi tangkap darurat gitu ya, itu bisa diikuti oleh masyarakat gitu ya. Kalau kita kayaknya pernah itu ada ya pelatihan, misalnya ada kebakaran dan lain sebagainya gitu. Itu perlu kita ikuti sebagai bentuk keterlibatan kita dan masyarakat dalam manajemen bencana. Oke, itu ya yang bagian kedua. Nah, sekarang bagian ketiga, yaitu manajemen logistik gizi pada saat bencana. Artinya ini kalau bicara logistik memang bicara bagaimana pasokan, bagaimana distribusi gitu ya. Dan ini cukup krusial gitu ya, karena untuk menyelamatkan nyawa korban. Nah, manajemen logistik gizi yang efektif dapat menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas makanan yang dibutuhkan pada masa tanggap darurat. Jadi harus diperhatikan ketersediaannya, akses pangannya, dan juga kualitas pangannya gitu ya. Dan itu disusun di dalam pelatihan gizi bencana itu ada modul tersendiri terkait dengan logistik gizi gitu ya Bang. Mulai dari perencanaan, kemudian menyusun kebutuhan-kebutuhannya gitu ya. Dan itu memperhatikan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas makanan yang diberikan. Nah, lalu ruang lingkupnya mulai dari perencanaan, pengadaan, gitu ya, penyimpanan, distribusi, dan pemantauan pangan bergizi selama situasi darurat, gitu ya, dalam bencana. Nah, ini harus dipastikan tadi ada tiga hal yang harus dipastikan, yaitu ketersediaan, aksesnya, dan kualitas dari pangan tersebut. Nah, tantangannya, umumnya tantangannya yang lebih banyak gitu ya. Ada kerusakan infrastruktur, transportasi, jalan terputus gitu ya, atau jalan tergenang banjir gitu ya. Itu biasanya infrastruktur gitu, ya. Atau misalnya rumah penduduk rusak gitu ya, sehingga tidak ada tempat untuk menyimpan eh, pangannya gitu ya. Dan biasanya awalnya memang ditransportasi dulu. Kalau transportasi terputus, nah itu biasanya menghambat distribusi pangan. Kemudian kebutuhan zat gizinya itu beragam kan. Kita nggak bisa di dapur umum itu bikin semuanya nasi gitu ya. Pas kan mah ada bayi, ada balita gitu ya. Ada ibu hamil, ada lansia mungkin yang memerlukan eh, makanan-makanan dengan tekstur tertentu atau dengan apa namanya kandungan zat gizi tertentu gitu ya. Kemudian minimnya akses informasi tentang jumlah dan lokasi penduduk terdampak untuk memastikan cakupan distribusi. Nah, itu juga karena
informasi tentang masyarakat itu masih kurang gitu ya di prabencananya gitu ya. Kemudian koordinasi yang buruk mungkin antara pemerintah, LSM dan pihak swasta untuk integrasi logistik. Biasanya kadang tuh kalau udah bencana, memang umumnya itu hari pertama sampai hari ketiga itu ya semua pemerintah, LSM, pihak swasta datang aja tuh bawa makanan-makanan dibagi-bagikan gitu ya kan. Nah, biasanya memang umumnya karena koordinasinya yang kurang gitu ya. Artinya ketika ada bantuan, si pemberi bantuan juga belum tahu kemana akan diberikan gitu. Akhirnya dibagi-bagikan saja ke masyarakat gitu. Nah, koordinasi ini yang mungkin menjadi tantangan. Kemudian keterlibatan sumber daya dan tenaga ahli di bidang logistik gizi pada saat tanggap darurat. Karena biasanya memang akan ada kebutuhan terhadap tenaga ahli di bidang-bidang tersebut pada saat bencana gitu ya. Mungkin awalnya di situ ahli gizi di apa namanya di kabupaten itu cuma ada dari misalnya dari 10 puskesmas yang ada cuma 5 orang. Nah, 5 orang ini didatangkan untuk apa namanya membantu dalam manajemen di seluruh klaster gizi gitu ya untuk menangani suatu bencana yang terjadi di beberapa desa itu. Nah, itu perlu menjadi perhatian juga dan umumnya kan nanti ada sumber daya yang dipindahkan gitu ya dipindahkan atau ditugaskan gitu ya bertugas di wilayah tersebut untuk beberapa waktu gitu. Nah, biasanya jadi itulah tantangan dalam manajemen logistik gizi mulai dari kerusakan infrastruktur transportasinya, kebutuhan zat gizi yang berbeda-beda, minimnya akses informasi tentang jumlah dan lokasi penduduk, koordinasi yang kurang gitu ya, kemudian keterlibatan sumber daya dan tenaga ahli dalam bidang tersebut. Nah, maka perlu dilakukan perencanaan dan persiapan logistik gizi prabencana gitu ya. Jadi di prabencana harus ada pemetaan kebutuhan gizi. Artinya sudah harus ada pengumpulan data terhadap kelompok-kelompok rentan, yaitu pada anak-anak, ibu hamil, lansia, kemudian penderita penyakit tertentu, gitu ya. Itu harusnya di prabencana itu sudah ada. Sehingga bisa memperkirakan jumlah dan jenis pangan yang dibutuhkan saat bencana. Kemudian nanti pada saat bencana itu ada persiapan stok pangan bergizi, misalnya mengumpulkan dan menyimpan stok pangan dengan zat gizi yang seimbang gitu ya, makanan kaleng, susu bubuk dan makanan siap saji yang tahan lama. Umumnya memang itu digunakan pada 1 sampai 3 hari di eh, masa tanggap darurat. Ketika 3 hari biasanya nanti akan apa namanya di dapur umum itu akan mulai menyusun menu-menu secara umum gitu ya, menu seimbang gitu ya, diupayakan gitu ya. Jadi kalau di awal-awal biasanya memang masih menggunakan uh, pangan-pangan yang siap saji gitu ya, siap saji dalam arti memang disiapkan untuk pangan bencana gitu ya. Jadi misalnya makanan kaleng gitu ya. Nah, biasanya seperti itu. Nanti setelah itu di dapur umum mulai itu disusun menu-menu yang memang dia menu gizi seimbang gitu ya diupayakan. Kemudian ada pelatihan tim logistik gitu ya, baik dalam penyimpanan, distribusi, penanganan pangan bergizi gitu ya. Biasanya misalnya untuk kalau di penyimpanan bagaimana menyusun pangan-pangan itu gitu ya, jenis tertentu, pangan kering, pangan basah dan lain sebagainya. Jadi itu ada pelatihan tim logistiknya. Nah, koordinasi antar pemangku kepentingan dalam logistik yaitu pemerintah, kemudian dengan LSM. Biasanya LSM ini bantu kadang ada dalam logistik gitu ya. Jadi dalam mobilisasi pangannya gitu ya. Atau mungkin mereka juga bisa memberikan pangan-pangannya gitu. Atau kalau sektor swasta umumnya memang menyediakan gitu ya. Menyediakan sumber daya, teknologi, keahlian dalam rantai pasok gitu ya. Jadi misalnya swasta ini misalnya eh, pengusaha ayam petelur gitu ya. Mereka yang memberikan telurnya, mereka yang memberikan bantuan dan lain sebagainya. Kemudian ada plafon koordinasi terpadu. Nah, biasanya ini perlu dibuatkan gitu ya. Ada suatu plafon untuk bisa koordinasi bersama tentang logistik gizi yang ada. Misalnya, oh kita butuh nih eh, tablet tambah darah di desa A.
kita perlu ambil kemana gitu. Nah, itu biasanya harusnya ada dalam platform gitu. Oh, platform gitu ya. Di platform itu akan muncul, oh di sini ada stoknya, di gudang ini ada stok di dan lain sebagainya. Jadi itu perlu juga diupayakan. Nah, penyimpanan dan distribusi adalah dua hal yang memang menjadi kuncinya gitu ya. Jangan sampai disimpan, ditumpuk, malah jadi kadaluarsa gitu ya, atau basi atau rusak gitu ya. Atau distribusinya ternyata cuma fokus di satu daerah tertentu, di tempat pengungsian A, yang pengungsian B-nya nggak terlalu banyak didistribusikan. Nah, itu juga menjadi perhatian. Jadi, eh, sistem distribusinya juga harus diperhatikan gitu ya. Jadi, sehingga jangan sampai itu kayak kejadian gitu ya. Kejadian karena distribusinya yang kurang baik, masyarakat itu berbondong-bondong pindah ke tempat pengungsian yang lain gitu ya. Padahal karena dampak dari distribusi logistiknya yang kurang baik gitu ya. Mereka dengar oh di sana tuh banyak bantuannya ya udah kita pindah ke sana aja gitu dan lain sebagainya. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, dilakukan monitoring dan evaluasi gitu ya. Bisa disampaikan, diinformasikan berapa banyak stok pangan bergizi. Nah, biasanya kan kalau dengar di berita-berita gitu ya, disampaikan tuh kadang bahwa oh terdapat ketersediaan pangan gitu ya, yang dibutuhkan apa, yang belum gitu. Nah, itu biasanya ada diinformasikan. Jadi nanti ada pihak-pihak yang mungkin memberikan bantuannya gitu ya. Oh, misalnya di tenda di pengungsian ini kekurangan air bersih gitu ya. Nah, nanti ada tuh pihak-pihak yang setelah mendengar diseminasi informasi itu kemudian memberikan bantuan gitu. Nah, makanya itulah perlunya ada monitoring dan evaluasi logistik saat tanggap darurat. Kemudian peran teknologi, nah tadi dibutuhkan ada platform gitu ya, bisa bikin aplikasi logistik atau dipetakan wilayahnya gitu. Cuma memang masih jarang gitu ya, tapi untuk wilayah-wilayah yang memang sudah pernah bencana kayak di Palu gitu, nah itu udah punya tuh peta daerah, infografisnya, eh, daerah-daerahnya itu dipetakan gitu ya. Di sini ibu hamilnya berapa, di sini ibu hamil beresiko berapa. Itu sudah ada tuh pemetaannya. Sehingga orang gizi itu bisa gunakan itu gitu. Oh, mau pelayanan ibu hamil gitu ya. Nah, mereka datanglah ke wilayah itu secara bergiliran. Nanti dilihat yang beresiko di mana, dilakukanlah banyak kegiatan-kegiatan. Kemudian koordinasi terpadu bisa juga di dalam platform itu nanti ada untuk koordinasi gitu ya. Biasanya disampaikan informasi, kemudian nanti ada umpan baliknya gitu ya. Kemudian juga digunakan untuk analisis data gitu ya. Jadi memantau, mengevaluasi, kemudian nanti mau bikin keputusan baru gitu ya. Oh misalnya, oh selama ini baru ada untuk dua dua truk gitu ya untuk distribusi gitu ya. Ternyata masih banyak wilayah yang belum terjangkau gitu. Butuh satu truk lagi. Nah, itulah diambillah keputusan, dicarikan lagi satu truknya. Itu melalui analisis data. Jadi peran teknologi ini cukup besar gitu ya. Nah, negara-negara banyak yang sudah mengembangkan teknologi-teknologi untuk eh, pada manajemen bencana gitu ya. Kayak yang paling apa itu sebenarnya kayak misalnya Jepang gitu ya. Dia sangat aware dengan bencana gempa gitu. Jadi dia sudah mulai membuat berbagai teknologi yang menunjang dalam manajemen bencana gitu ya, baik itu di pra bencananya gitu ya, di tanggap darurat atau di pasca bencana. Nah, pembelajaran dan peningkatan kasus dalam logistik gizi yang perlu diperhatikan adalah analisis kasus keberhasilan. Kadang perlu juga kita laporkan bahwa oh kita di dapur umum sudah menyediakan pangan sekian orang, eh, ketersediaannya sekian, aksesnya sekian, kualitas pangannya itu baik gitu ya. Itu perlu disampaikan sehingga nanti kalaupun kurang itu bisa diperbaiki di fase situasi bencana berikutnya gitu ya. Atau kita bisa belajar juga dari manajemen logistik gizi yang sudah berhasil di bencana-bencana sebelumnya gitu ya. Itu bisa jadi pembelajaran. Kemudian pelatihan berkelanjutan gitu ya. Ini juga perlu karena
perencanaan itu nggak bisa dibuat kalau sudah ada bencananya gitu ya. Jadi harus pra bencana itu udah harus ada berbagai pelatihan-pelatihan yang dilakukan, pelatihan dapur umum gitu ya, pelatihan eh, bagaimana menyusun eh, RAB untuk APBD pra bencana gitu. Nah, itu ada di dalam pelatihan gizi bencana itu gitu ya, dilatih eh, kader-kader gitu ya, dilatih tenaga-tenaga gizi ataupun tenaga kesehatan di tingkat puskesmas untuk bisa menyusun berapa anggaran yang dikeluarkan untuk prabencana gitu. Nah, itu juga ada disusun di pasca bencana, kemudian di tanggap darurat juga berapa gitu. Jadi itu ada pelatihan-pelatihannya. Kemudian berbagi pengetahuan, jadi mendokumentasikan dan menyebarluaskan pengalaman di masa bencana sebelumnya gitu ya. Kemudian itu untuk perbaikan pada misalnya pada bencana berikutnya. Dan inovasi berkelanjutan ya. Memang tidak serta-merta kita misalnya kayak tadi keterbatasan dalam informasi jumlah penduduk. Nah, karena itu selama ini kita mungkin datanya ada dalam bentuk fisik tertulis gitu ya misalnya. Maka diperlukanlah inovasi bagaimana biar data masyarakat itu terupdate ada di online gitu ya. Jadi nggak perlu kalaupun di apa namanya kalaupun di kantornya rusak gitu ya ternyata data itu masih ada di website tertentu gitu ya jadi bisa diupdate gitu ya jadi kita bisa dapat informasinya jadi perlu memang ada inovasi berkelanjutan nah kesimpulannya pentingnya peran manajemen logistik dalam saat bencana itu adalah untuk memastikan tadi ya diingat ya dia tersedia akses dan kualitas bergizi gitu ya dibutuhkan oleh kelompok-kelompok rentan yaitu eh, anak-anak, ibu hamil, lansia gitu ya, eh, kelompok disabilitas gitu ya itu termasuk dalam kelompok rentan. Kemudian perbaikan kesiapan dan koordinasi pemangku kepentingan artinya juga di sini perlu ada manajemen keterlibatan masyarakat gitu ya dalam logistik gizi gitu ya. Jadi mungkin masyarakat yang punya yang kendaraannya masih bisa digunakan, mungkin mereka lah yang membantu untuk logistik. Misalnya kalau biasanya umumnya kalau misalnya kayak wilayah banjir gitu ya. Nah, itu perlu juga kita melibatkan masyarakat. Tapi semua bencana juga perlu ada keterlibatan masyarakat dalam logistik gizi. Kemudian pemanfaatan teknologi canggih baik di di masa tanggap darurat dan di pasca. Kemudian juga komitmen jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas. Karena eh, kita itu banyak belajar, udah ada bencananya baru mulai membuat pelatihan, kesiapsiagaan, ketangguhan gitu ya. Padahal sebenarnya proses dalam pra bencana ini yang lebih panjang gitu ya mulai dari pelatihannya, perbaikan wilayahnya. Misalnya, oh yang biasa gempa. Kalau di Jepang tuh yang biasa gempa tuh mulai apa mereka siapkan? Mereka siapkan alarm gempa, mereka siapkan alat-alat pendeteksi gempa gitu dan sebagainya. Itu yang diperanya yang perlu peningkatan kapasitas. Kalau di Indonesia misalnya kalau banjir gitu, ada sirene banjir dan lain sebagainya. Itu memang perlu ada komitmen jangka panjang untuk peningkatan kapasitas. Nah, kalau bidang gizi yang banyaknya memang di logistik gitu ya. Bagaimana untuk bisa logistiknya itu eh, tidak terhambat gitu ya. Karena kan tadi banyak tantangannya gitu ya. Itulah yang perlu diperhatikan. Mungkin demikian ya materi kita hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.